Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa ada belajar online, selalu diterapkan ya. Oke, sebelum dimulai, kita baca doa sebelum belajar dulu ya, teman-teman. Doa belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan rizkikanlah kefahaman padaku. Amin. Nah, sebelum kita berkenalan dengan topik kita hari ini, kita mendengarkan Sirah Nabi Muhammad part 2. Selamat menyaksikan teman-teman. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam part 2. Di kisah sebelumnya telah diceritakan Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah pada tahun Gajah 571 Masehi. Sang ayah bernama Abdullah dan sang ibunda bernama Aminah. Beliau menjadi anak yatim sejak dalam kandungan karena sang ayah telah meninggal dunia. Setelah dilahirkan, Rasulullah diasuh oleh Ibu Halimah di daerah Bani Sa'ad sampai usia sekitar 4-5 tahun. Kemudian terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah yang dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, Rasulullah kembali ke pangkuan sang ibunda Aminah di Makkah. Setelah kembali kepada ibunda Aminah di kota Makkah, Rasulullah pun tinggal di sana bersama keluarga. Saat beliau berusia sekitar 6 tahun, sang ibu mengajak beliau untuk pergi ziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Rasulullah pun mengikuti sang ibunda ke Madinah, didampingi seorang pembantu perempuan yang bernama Ummu Aiman. Rasulullah tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan kemudian sang ibunda mengajak untuk kembali ke kota Makkah. Saat masih dalam perjalanan pulang, ibunda Aminah sakit dan akhirnya meninggal di kota Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Tiba di kota Makkah, Rasulullah disambut sang kakek Abdul Muttalib dengan kasih sayang yang bertambah. Karena sang kakek Abdul Muttalib tidak ingin Rasulullah kecil bersedih hati dan kekurangan kasih sayang, sang kakek bersama paman-paman beliau mencurahinya dengan kasih sangat yang amat banyak. Pada usia sekitar 8 tahun, sang kakek Abdul Muttalib meninggal dunia, dan kemudian beliau pun diasuh oleh sang paman yang bernama Abu Thalib sampai usia mencapai dewasa. Saat Rasulullah mencapai usia 12 tahun, beliau diajak sang paman Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Pada saat memasuki daerah Busra, ada seorang rahib yang bernama Bahira menghampiri beliau dan sang paman. Rahib Bahira berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib lalu bertanya, "Dari mana engkau tahu akan hal itu?" Dan sang rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak bersujud melainkan kepada seorang nabi.
Dia memiliki tanda nubuwah kenabian pada bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Dan tanda ini ada di dalam kitab kami. Kemudian, Rahib Bahira juga meminta agar Rasulullah tidak melanjutkan perjalanannya dan kembali ke Mekah. Karena sang rahib takut Rasulullah akan diganggu oleh orang-orang Yahudi. Maka sang paman pun mengirimkan Rasulullah kembali ke Mekah bersama beberapa pemuda yang menemaninya. Masa remaja beliau pun tumbuh dengan baik. Di Mekah, beliau bekerja sebagai penggembala kambing dan mendapatkan upah dari menggembalakan kambing-kambing tersebut. Hingga beliau berusia sekitar 25 tahun. Beliau pun pergi berdagang ke negeri Syam untuk memperdagangkan barang dagang milik Khadijah binti Khuwailid. Nah, sampai di sini dulu cerita bagian 2 atau part 2-nya. Insya Allah bersambung lagi pekan depan. Terima kasih teman-teman. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang bunga matahari. Rabu 23 Februari 2022. Oke, yuk kita berkenalan dengan si bunga matahari ya. Halo, Assalamualaikum. Namaku Ella. Namaku Elo. Hari ini kita akan mengenal bunga matahari. Ella, halo, sini bantu kakek. Kakek sedang apa? Kakek sedang menyiram bunga matahari. Bunga matahari sangat cantik ya, Kek. Iya, seperti Ella. Tapi kalian sudah tahu belum istimewanya bunga matahari? Belum, Kek. Sini kakek kasih tahu. Bunga matahari berasal dari Amerika. Tingginya rata-rata 1 hingga 2 meter. Jarang yang mencapai 3 meter. Sedangkan diameter bunganya mencapai 15 hingga 30 cm, tergantung varietasnya. Selain tinggi, bunga matahari memiliki batang yang tebal dan kuat. Nah, batang dan daun bunga matahari juga berbulu. Kapan bunga matahari akan tumbuh, Kek? Bunga matahari akan tumbuh dalam waktu 1,5 sampai 2 bulan setelah ditanam. Dan bunga matahari akan selalu mekar menghadap ke matahari. Bunga matahari suka dengan tanah yang subur dan hangat. Wah, sangat menyenangkan menanam bunga matahari ya, Kek. Tapi, Kek, itu ada bunga matahari yang layu. Jangan sedih, Ella. Ayo kita potong bunganya. Kenapa malah dipotong, Kek? Karena bunga matahari yang sudah layu berarti sudah siap panen. Memangnya bunga matahari dipanen untuk apa, Kek? Untuk diambil bijinya. Sebelum bijinya diambil, kita harus menjemurnya dengan cara digantung seperti ini. Dan pastikan agar bunga matahari kering terbebas dari jamur. Kalau bunga mataharinya sudah benar-benar kering, dibersihkan atasnya dan akan terlihat biji bunga mataharinya. Nah, ini dia biji bunga mataharinya. Ini kuaci, Kek. Iya, Ella. Jadi, kuaci yang sering kalian makan itu berasal dari bunga matahari. Berarti
kuaci ini bisa kita makan, Kek? Tidak, kuacinya harus melalui proses pengolahan dulu biar bakterinya pada hilang. Coba nanti kalian berikan ke ibu ya biar diolah. Baik, Kek. Terima kasih sudah mengenalkan bunga matahari. Terima kasih, Kek. Nah, itu tadi teman-teman tentang bunga matahari. Ini dia. Wow, bunganya sangat cantik ya. Namaku bunga matahari. Bentukku seperti matahari. Bijiku banyak sekali. Mahkotaku cantik. Dan aku ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Bunga mataharinya berwarna kuning. Oke, sekarang kita mengenal bagian bunga matahari. Yang pertama ada tangkai, kemudian ada kelopak, ada mahkota, ada putik, dan ada benang sari. Oke, cara menanam bunga matahari. Yang pertama, teman-teman silakan masukkan biji bunganya ke dalam pot yang sudah dikasih tanah yang subur ya. Kemudian tunggu sampai 9 hari, nanti akan tumbuh tunas. Nah, kalau tunasnya sudah semakin tinggi, dia akan mengeluarkan daunnya. Kemudian, jika sudah waktunya panen, yaitu 3 bulan, nanti bunga mataharinya bisa untuk dipanen, teman-teman. Oke. Nah, bunga matahari ternyata itu bisa dijadikan sebagai hiasan loh, hiasan ikebana. Seperti ini teman-teman, cantik ya. Nah, manfaat bunga matahari yang pertama, bermanfaat untuk kecantikan. Kedua, memelihara kesehatan jantung. Ketiga, mencegah obesitas. Dan keempat, menyehatkan sistem pencernaan. Nah, olahan dari bunga matahari bisa jadi apa saja ya? Wow, bisa jadi kue. Kedua, bisa jadi bijinya itu jadi kuaci yang biasa kita makan, teman-teman. Kemudian bisa juga jadi minyak. Nah, oke teman-teman, kegiatan kita hari ini yaitu kolase dan kreasi bunga matahari. Silakan menyaksikan. Laro tayo! 1! Sino tayo? 2! Sali kayo! 3! 4! Pamela 1! Pamela Mela 1! Pamela 2! Pamela Mela 2! Pamela 3! Pamela Mela 3! Pamela 4! Pamela Mela 4! Pamela 1, igalawang katawan. Pamela 2, umembot ng ganito. Pamela 3, parang kinipiliti. Pamela 4, gagayain ang effort. Tulo nyo. Pamela 1, igalawang katawan. Pamela 2, umembot ng ganito. Pamela 3, parang kinipiliti. Pamela 4, gagayain ang effort. Sumayaw, gumalaw na parang natutunaw. Gumiling, gumiling na parang natutuling. Wag lang sumakit ang ulo nyo. Ito'y para sa mga Pamela 1, igalawang katawan. Pamela 2, umembot ng ganito. Pamela 3, parang kinipiliti. Pamela 4, gagayain ang effort. Nah, itu tadi teman-teman contoh kegiatan kita hari ini. Silahkan mencoba di rumah ya. Ya, yang kedua, yuk kita hitung jumlah biji kuaci. Ada berapa ini? 3 ditambah 2 sama dengan, ya betul, 5. Kemudian 5 ditambah 4 sama dengan, ya betul sekali, ada 9. Lanjut, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Lalu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Hebat sekali. Oke, cukup sekian kegiatan hari ini ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Jumpa lagi besok minggu depan.